Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk Anda yang ingin melakukan registrasi di platform Olimtrade dan ingin mendapatkan bonus deposit sebesar 100%, langkah awal silahkan klik link registrasi yang ada di deskripsi setiap video saya. Jika sudah, lalu kalian masuk ke registration. Di sini masukkan nama lengkap kalian. Ini hanya sebagai contoh. Masukkan email kalian yang valid. Di sini juga masukin nomor handphone kalian yang aktif dan masukkan password. Lalu di sini pilih mata uang Anda, ingin menggunakan dolar atau euro, dan centang kotak ini. Lalu klik register. Jika kalian sudah melakukan registrasi, silakan di sini kalian melakukan deposit minimal $30 untuk mendapatkan bonus sebesar 100%. Karena kalau $30 nanggung, di sini saya akan memberikan contoh untuk melakukan deposit $100. Klik deposit. Jika kalian sudah melakukan deposit, maka saldo yang akan dikreditkan ke dalam kita dari $100 menjadi $200, mendapatkan bonus sebesar 100%. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya tentang cara melakukan trading yang baik dan benar menurut saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya bagaimana sih cara melakukan trading yang baik dan benar. Dan bagaimanakah cara Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya bagaimanakah cara melakukan trading, dan apa itu yang namanya trading, dan apakah trading itu bagus atau enggak buat dipakai mata pencaharian uang gitu atau sehari-hari. Nah, simak video ini sampai habis. Ini adalah video part pertamanya. Saya akan menjelaskan atau saya akan membuat video beberapa part. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan trading terlebih dahulu. Video keduanya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur uang atau mengatur yang namanya money management, mengatur uang yang berada di dalam akun trading kita. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang psikologis yang bagus ya saat kita melakukan trading. Dan yang video selanjutnya lagi saya akan saya akan membahas tentang waktu yang terbaik untuk dipakai trading, dan masih banyak lagi. Video ini saya akan simpulkan video untuk para pemula. Nah, buat kalian yang baru pemula, silakan simak video saya dari pertama ini sampai ke video selanjutnya di daftar playlist strategi trading untuk pemula ya. Wajib tonton semuanya. Saya pastikan kalian akan mengerti setelah saya menjelaskan semua penjelasan dari daftar playlist strategi trading untuk para pemula ya. Karena ini sudah janji saya, jika sudah mencapai 100.000 subscriber, saya akan memberikan video yang lebih detail, yang lebih jelas, yang lebih mudah difahami, dan akan saya buat playlist gitu ya sesuai request kalian. Baik, sebelum saya menjelaskan semua apa yang akan saya jelaskan untuk Anda yang belum punya akun Olimtrade ya, dan ingin mendapatkan bonus deposit 100%, Anda bisa melakukan registrasi di link yang ada di deskripsi. Kalian bisa registrasi di situ dan deposit minimal $30 untuk mendapatkan bonus 100%. Jadi kalau kamu deposit $100, maka saldo yang akan dikreditkan ke dalam akun kamu menjadi $200. $100 akun real, $100 lagi bonus. Jadi kan lumayan dapat bonus 100%. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda semuanya apa itu yang namanya trading. Trading adalah dagang. Trading itu bahasa Inggris, artinya kalau di bahasa Indonesiain itu adalah dagang. Lalu apa yang kita perdagangkan? Yang kita perdagangkan adalah sebuah aset mata uang ya. Nah, ini kalau misal aset mata uang itu yang mana? Nah, di sini ada yang namanya mata uang, ada komoditi, ada saham, indeks, aset kripto. Nah, di manakah yang kita bertanya kepada diri kita sendiri? Kita bertanya kepada diri kita sendiri lagi, kita mau dagang di mana? Aset mata uang, komoditi, saham, indeks, atau kripto. Nah, kebiasaan saya selalu melakukan perdagangan di aset mata uang ya.
Nah, di sini ada NZD chart, ada Euro NZD, ada Euro CHF, ada USD Jepang Yen, ada apa sih namanya GBP Jepang Yen dan lain-lain ya. Nah, lalu aset mata uang apakah yang sering saya tradingkan? Yang saya sering tradingkan itu adalah aset mata uang Euro USD, GBP USD. Karena kedua aset mata uang ini persentasinya itu suka stabil ya, 82%. 82% saat pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi sampai jam 4 subuh ya. Nah, jadi kalau misalkan disimpulkan lagi, trading itu apa? Trading itu adalah dagang. Lalu apa yang kita perdagangkan? Yang kita perdagangkan adalah aset mata uang ya, Euro USD. Lalu di manakah kita mendapatkan yang namanya keuntungan saat kita melakukan berdagang? Nah, kita akan mendapatkan keuntungan dari selisihnya harga mata uang. Nah, harga mata uangnya yang mana? Harga mata uangnya yang ini 1,0, ini nih yang lagi bergerak 1,09917. Nah, lalu bagaimanakah kita mendapatkan keuntungannya? Nah, kita kan dagang ceritanya ya. Nah, di sini kita harus memprediksi arah harga, bukan tebak-tebakan arah harga ya. Ingat, ini dagang, harus memprediksi arah harga. Lalu bagaimanakah cara memprediksi harganya? Itu ada strateginya. Cuman strateginya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya khusus para pemula. Dan sebenarnya sih strategi udah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Namun ini kita jelaskan dulu tentang definisi-definisi awal-awalnya dulu ya, supaya kalian mengerti. Nah, lalu kita dagangnya di mana nih? Ini kan ada yang merah, ada yang hijau. Ini tombol sell atau ke bawah, ini adalah tombol buy yang hijau gitu. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Kalau misalkan kalian ingin membuka perdagangan buy, nah di sini kalian lihat terlebih dahulu. Nah, saya akan memberikan contoh kepada Anda semuanya di aset kripto ya, di aset kripto aja. Karena aset mata uangnya di sini lagi 30%, kecil banget persentase profitnya. Jadi saya akan trading di Bitcoin aja ya. Di Bitcoin aja kan udah tahu ya pergerakan atau market Bitcoin. Nah, ini Bitcoin adalah sebuah aset mata uang kripto ya. Jadi di sini saya melakukan trading di aset kripto ya. Saya melakukan perdagangan di aset kripto ya. Saya ulangi lagi. Nah, di sini di manakah harga aset kripto tersebut? Harga aset kripto tersebut ada di sini 9772,5 sekian ya, karena pergerakannya ini lagi bergerak. Nah, jadi kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih aset yang kita perdagangkan ini di sini gitu. Jadi nah, di sini kita prediksi harga, misalkan harganya ini contoh aja dulu. Ini saya pakai akun real bukan akun demo. Nah, ini kan tadi bentar ya. Saya coba lihat terlebih dahulu marketnya. Nah, di sini kita akan membuka perdagangan 3 menit misalkan. Nah, saya di sini melakukan perdagangan atau membuka perdagangan sell selama 3 menit di aset kripto yang bernama Bitcoin. Saya menjual Bitcoin sebesar 3 US dollar pada harga 97874. Nah, ini lihat ya. Sekali lagi saya ulangi, saya menjual membuka perdagangan sell atau turun pada harga 97874. Nah, jika pergerakan harga aset Bitcoin ini turun ya, atau pergerakan harga ini turun lebih rendah daripada aset yang kita buka ini 9787 ini, misalkan turun menjadi 9686 misalkan ya, kan itu turun, maka kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan sebesar 72%. Kalau misalkan biasanya sih kalau di aset mata uang kita mendapatkan 82%. Kenapa 82%? Kenapa nggak 100% aja? Nah, di sini apa sih namanya? Yang namanya perusahaan itu pasti mempunyai yang namanya fee ya. Ada fee mau di forex mau di mana. Kalau di forex kan ada leverage, ada spread lah dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kamu membuka perdagangan di forex itu tidak langsung profit. Misalkan kamu open posisi sell, harga langsung turun, terus
kenapa masih loss, misalkan masih merah, nggak profit, padahal ini udah beneran turun. Nah, itu adalah fee-nya gitu loh. Nah, sama halnya dengan trading di binary option ini gitu. Jadi ini kenapa nggak 100%? Ya ini adalah ada fee-nya gitu. Jadi makanya kalian cuman dapatnya sebesar 82% gitu. Profit persentasenya. Nah, cuman ini di Bitcoin kita dapatnya 77% aja. Tapi lumayan sih, segitu juga gede ya. Jadi open posisi $3 dan harga telah bergerak turun lebih rendah daripada harga dari open posisi kita, maka di situ kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Tetapi sebaliknya, jika kita membuka perdagangan sell, misalkan di sini sell ya di harga 9787, tetapi harga Bitcoin ini di waktu yang selanjutnya malah naik misalkan ke angka 98 misalkan, lebih tinggi daripada harga yang kita buka, maka di situ kita tidak akan mendapatkan yang namanya keuntungan, kita akan mendapatkan yang namanya kerugian. Tetapi kalian harus tetap sabar, jangan terlalu emosi dan jangan langsung nyerah gitu aja. Karena di dalam dunia trading ini ada yang namanya sistem kompensasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengatur yang namanya money management, loss yang sekarang ini bisa tergantikan pada waktu yang selanjutnya. Nah, di sini gua loss barusan $3, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk percobaan saja dan penerangan saja. Karena penutupan Bitcoin, harga Bitcoin ini melebihi dari harga yang kita tadi buka. Jadi kita tidak mendapatkan yang namanya keuntungan ya. Kita mendapatkan yang namanya kerugian, seperti itu. Nah, mungkin di situ udah paham ya, udah paham dalam segi dasar-dasar tradingnya. Nah, lalu apa itu perbedaan antara binary option dengan forex ya? Kalau misalkan binary option itu dia tradingnya diatur sama waktu, maksudnya gini ya. Kita trading mau berapa lama gitu bisa diatur oleh kita sendiri. Misalkan mau 5 menit, 3 menit, dan 1 menit, 2 menit dan lain-lain. Bahkan sampai jam-jaman 24 jam juga bisa, 23 jam, 22 jam juga bisa. Terserah analisa dan prediksi kalian masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan di binary option itu bisa trading secara waktu yang singkat atau scalping bahasa forexnya. Lalu kalau misalkan trading di forex itu bagaimana? Kalau misalkan trading di forex itu trading dengan waktu yang panjang ya. Jadi ketika kamu membuka perdagangan di sini, kamu akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga mata uang tersebut. Tapi tidak ada kata-kata 80%. Kalau misalkan harganya bergerak, kalau misalkan kamu beli di angka 10.000, misalkan harga 10.000, terus si harga aset mata uang yang kamu beli ternyata naik menjadi 11.000, ya kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 pips gitu ya. Kalau di forex gitu. Kalau misalkan di binary option kamu cuma dipatok dapat 80% aja. Kalau misalkan kamu open posisi $10 terus profit, maka kamu akan mendapatkan 80%. Jadi kamu akan dapat $8. Nah, seperti itu. Lalu untuk masalah bagus atau tidaknya saat melakukan trading itu seperti apa? Yang pertama, kamu tidak boleh melakukan trading tebak-tebakan harga ya. Karena ini itu bukan gambling, bukan permainan, dan bukan judi juga. Ini adalah trading. Yang namanya trading adalah dagang. Apa yang kita perdagangkan? Yang kita perdagangkan adalah aset mata uang. Ini menurut tafsiran saya, nggak tahu kalau misalkan menurut tafsiran orang lain. Karena saya selalu melakukan trading menggunakan yang namanya strategi. Makanya tidak pernah bangkar sampai 0% gitu. Jadi walaupun misalkan ada kerugian, tetap ya bisa terkompensasi, dan kerugian yang di waktu sebelumnya terkompensasi atau balik lagi, bahkan lebih profit lagi di waktu yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi buat kalian yang merasa trading itu judi atau misalkan trading itu kayak gambling, mungkin kalian tradingnya tebak-tebakan harga. Dan saya tidak pernah memberitahukan kepada kalian semuanya trading harus tebak-tebakan harga, enggak ya. Trading itu tetap harus mempunyai yang namanya analisa teknikal, harus mempunyai yang namanya analisa fundamental, dan lain-lain. Bagaimanapun cara kalian menganalisa market, strategi trading kalian silakan pakai gitu loh. Jangan main feeling-feelingan, jangan main tebak-tebakan harga ya. Iya, kalau misalkan main tebak-tebakan harga bisa jadi disebut gambling. Ibarat kata kayak gini lah. Ini ada pisau misalkan ya. Ini pulpen
apa sih namanya? Anggap saja ini pisau. Pisau ini bisa dipakai buat baik, bisa dipakai juga buat nggak baik gitu ya. Nah kalau misalkan dibuat baiknya gimana nih? Nah dibuat baiknya buat motong ayam, buat motong bawang dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dipakai jahat, ini bisa dipakai buat bunuh orang, bisa dipakai buat apa sih namanya, ngelukain orang, itu bisa. Sama halnya dengan yang namanya trading. Trading itu kalau misalkan kamu pakai dengan analisa, kalau misalkan kamu tradingnya pakai pengilmuan, maka kamu itu ada di dalam kategori jalur yang benar. Tapi kalau misalkan kamu tradingnya tebak-tebakan harga, tebak naik, tebak turun, asal-asalan, feeling naik, feeling turun, maka kamu berada di dalam jalan yang salah gitu. Jadi segala sesuatu, segala benda itu tergantung kitanya, tergantung kita yang pakainya gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak usah banyak suuzon, nggak usah banyak fitnah ini fitnah itu. Kita saling menghargai aja cuy, saling menghargai, sama saling fair gitulah. Nggak boleh sindir nyindir gitulah. Udahlah, nggak usah. Yang penting mah kita cari duit, belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, itu yang baru bagus gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah pada paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya berharap kalian nonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian mengerti. Nah, ini adalah definisi atau penerangan keterangan yang namanya trading. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan strategi trading untuk pemula. Saya juga akan menjelaskan tentang money management. Saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan trading di waktu yang seperti apa gitu kan, di saat psikologi seperti apa. Nah, simak videonya sampai habis, terus keceng channel YouTube saya gitu ya, supaya kamu mengerti gitu. Jadi gua mah bangun channel itu biar supaya kalian ngerti gitu ya, supaya ngerti trading. Gua nggak pernah pungut biaya dan lain-lain lah, semuanya gratis buat kalian. Oke, mungkin gitu aja dulu dari saya. Mohon maaf ya bila ada perkataan yang salah. Hapunten anu kasuhun kalau bahasa Sundanya. Saya mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.